Baik, rekan-rekan, kita mulai lagi. Kita lanjutkan praktikum yang tadi tertunda ya. Oke, tadi kita sudah membuat kebijakan routing ya. Jadi kebijakan routing kita di sini yang pertama adalah IPB adalah non-transit AS ya. Jadi kita harus memastikan bahwa IPB bukan merupakan jalan alternatif ya bagi pihak eksternal untuk dapat berkomunikasi ya. Misalkan dari sini dari mana Pangrango ke STF ya atau Indosat ke Telkom. Ini nggak kita harus pastikan bahwa tidak ada traffic yang melalui melalui IPB ya. Jadi komunikasi di antara mereka tidak boleh menggunakan IPB sebagai jalur alternatif atau bahkan jalur utama ya. Nah, ini yang kita pastikan adalah bahwa dia adalah IPB sebagai non transit AS. Bagaimana melakukan bahwa memastikan bahwa IPB bukan transit AS ya. Nah, untuk memastikan bahwa IPB bukan sebuah transit AS, kita harus pastikan bahwa router-router di border IPB tidak mengadvertise IP atau prefix eksternal ya ke internet ya. Jadi router CB yang di sini dilarang mengadvertise IP Telkom yang dia peroleh dari dermaga ya ke Indosat. Nah, itu tidak boleh. Begitu juga router dermaga tidak boleh mengadvertise IP-nya Indosat ke Telkom. Dengan demikian, baik Telkom maupun Indosat tidak punya pengetahuan bahwa IPB bisa jalur pintas ya. Bahwa dia mengetahui bahwa IPB ini hanya stub network saja jadinya ya. Jadi di sebelah kiri Telkom hanya ada IPB, kemudian sebelah kanan Indosat juga hanya IPB. Nah, dengan demikian IPB tidak akan digunakan sebagai jalur alternatif. Nah, kita coba verifikasi apa yang sudah kita lakukan ya di router Dermaga maupun di router CB ya. Kita coba lihat di router CB ya. Kita lihat di router CB. Nah, kita verifikasi di router CB ya. Kita pastikan bahwa dia hanya mengadvertise IP IPB ya. Nah, kita lihat di sini pertama kita cetak dulu peer ya, peernya IPB, routing BGP peer pin. Nah, jadi kita lihat di sini peernya IPB ini peer 0, peer 1 dan peer 2-nya ini. Ini peer pertama adalah IP Indosat IP versi 4, kemudian IP versi 6-nya Indosat ya. Nah, jadi kita pastikan bahwa prefix yang di-advertise kedua peer ini hanya IP-nya IPB ya. Tidak ada IP-nya Telkom ya. Jadi kita lihat di sini peer 1, peer 2 ini hanya IP-nya IPB saja. Tidak ada IP Telkom ya, tidak ada IP yang lain. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil. Walaupun kita lihat di sini ada satu IP yang tidak teradvertise ya, yaitu IP-nya 10.64 ya, 10.64. Nah, ini tidak ada ya. Nah, ini ada yang terlewat ya. Nah, ini karena kita menggunakan sinkronisasi yang kita mendisable synchronization ya. Jadi kita tidak mengadvertise apa-apa yang ada dalam secara default ya, tidak mengadvertise apa yang
ada dalam routing table. Jadi kita harus tambahkan secara manual ya. Nah, jadi kita tambahkan saja secara manual ya. Routing BGP network add network 192.168.10.64/26 kita tambahkan synchronization-nya 0. Nah, kemudian IP versi 6 juga kita tambahkan routing BGP network add network 2001 A B 64/64 synchronization 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pastikan bahwa semua IP IPB teradvertise. BGP network print. Oke ya. Jadi di sini hanya IP IPB yang di-advertise ya. Semua IP sudah teradvertise ya. Kita pastikan kembali lagi ke yang pertama tadi. Nah, ini semua ke peer 1 dan peer 2 ini semua IP IPB sudah di-advertise. Ya. Jadi IPB sudah meng-advertise IP-nya ke Indosat secara lengkap ya. Dan juga tidak ada IP lain ya, yaitu IP Telkom yang advertise ke Indosat. Kita lihat berikutnya di router CB, di router mana? Router Darmaga ya. Kita pastikan juga demikian ya. Kita pastikan bahwa dia hanya mengadvertise IP-nya so IP root, so IP BGP ya. So IP BGP, IPv4 unicast neighbor IP-nya adalah 100.100.100.69 ya. Ini adalah peer ke Telkom ya. Kita cetak advertise router. Nah, kita lihat di sini ya, kalau di router Quagga di sini sudah ketiga network ya. 0, 64, 128 ini sudah di advertise ya. Jadi ini synchronization-nya secara default diaktifkan ya. Jadi apa yang ada dalam routing table dia advertise ya. Kemudian kita lihat juga IP versi 6. IP versi 6 so IP fisik BGP neighbor IP-nya 2001 100 168 double colon 1 advertise route. Begitu juga ke mana ini? Ke Telkom ya. Ke peer Telkom bahwa yang di-advertise di sini hanya IP IPB saja ya. Tidak ada IP yang lain ya, tidak ada IP-nya Indosat yang advertise di sini ya. Nah, ini akan memastikan meyakinkan bahwa IPB tidak menjadi jalur transit. Nah, kita verifikasi di router R2 Telkom misalkan. Kita harus pastikan di sini bahwa untuk menuju ke mana? Ke Telkom, ke Indosat, kita pastikan hanya satu pilihan jalur ya, yaitu melalui Indosat ya. Kita lihat di sini so IP BGP. Kita lihat tabel BGP ya. Di sini kita lihat bahwa untuk menuju ke IP Indosat yaitu IP 200.200. Oke. Untuk menuju ke IP 200.200 di sini Telkom hanya punya satu jalur alternatif, yaitu melewati 100.100.78. Ya. Jadi menuju IP 200, dia hanya punya satu alternatif jalur.
Nah, di mana? 78. Jadi kalau dari sini ya, mau menuju ke Indosat, tidak ada pilihan lewat sini. Lewat titik berapa ini? Titik 70 ya. Titik 70, tidak ada lewat titik 70 ya. Yang ada dia lewat titik 78, yaitu ke sini ya. Jadi dari sini lewatnya ke sini. Tidak ada jalur ke sini ya. Ke sini tidak ada. Oke, dia hanya memiliki satu jalur alternatif. Nah, sekarang coba kita cek juga di sisi router 2, router Indosat ya. Kita lihat di router 2 Indosat untuk menuju ke Telkom. Nah, di sini dia juga sama ya, hanya punya satu jalur. Ini ya, dia tidak punya alternatif yang lain, hanya satu, yaitu lewat 77. Nah, jadi kita bisa simpulkan sekarang bahwa IPB memang sudah tidak menjadi jalan pintas bagi network eksternal untuk saling berkomunikasi. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, selanjutnya, kebijakan selanjutnya adalah, ini tadi beberapa diperbaiki ya. Jadi traffic dari IPB menuju jaringan di bawah Telkom, dari IPB menuju jaringan di bawah Telkom di sini, oke, harus melewati Indosat ya. Nah, jadi kita juga bisa mengatur ya. Jadi kita punya tujuan misalkan, kita punya punya pihak ketiga, punya kerjasama, misalnya kita punya kerjasama dengan jaringan tertentu, maka kita bisa atur ya, dia harus lewat mana ya. Itu bisa juga. Jadi kita bisa memanipulasi traffic upstream ya, dari IPB keluar ya. Jadi menuju ke sini harus lewat Indosat ya. Ya ini dibuat-buat saja ya. Kemudian menuju ke STIF harus lewat Telkom ya, diputar ya. Nah, kemudian traffic dari manapun berarti ini ya, dari Indosat ataupun dari Telkom, kalau menuju ke Darmaga harus melalui Indosat. Jadi kalau menuju ke sini harus melalui Indosat. Kalau menuju ke CB harus melalui Telkom ya. Nah, jadi kalau kita punya provider ada dua, misalkan kita bisa membagi jaringan yang digunakan untuk download ini. Misalkan di vokasi kita arahkan menggunakan provider tertentu. Kemudian di dermaga menggunakan provider tertentu. Nah, itu memungkinkan ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengatur ya agar load sharing di antara ISP yang kita sewa itu menjadi relatif balance ya, relatif seimbang ya, dengan cara mengatur seperti ini. Baik, kita lihat sekarang bagaimana kita menerapkan rule tersebut ya. Bagaimana agar traffic tadi menuju Telkom melalui Indosat, traffic menuju Indosat melalui Telkom ya. Nah, jadi kita tambahkan, kita manipulasi local preference ya. Jadi BGP local preference. Local preference ini semakin tinggi, maka dia akan semakin dipercaya ya. Jadi kita lihat di sini, kita buat routing filter ya di router CB. Nah, di router CB ya. Di router CB kita buat routing filter ya. Jadi kalau kita di router CB menerima update terkait dengan Indosat, menerima update terkait dengan dengan 100, loh kok dapat 100 dari Indosat ya. Nah, kita bisa lihat ya. Karena Indosat dia sebagai transit AS ya. Nah, kita bisa lihat di router R1 Indosat ya. R1 Indosat, kita coba BGP peer. R1 Indosat ini BGP peer yang terhubung dengan IPB adalah
1 dan 2 ya. Yang pertama dan yang kedua ini ya. Ini ke IPB. Oke, ini yang ke IPB nih. Titik 70 dan 68 ya. Titik 70 dan 68. Kita lihat lagi di sini ya. Ini ya, titik 70. Titik 70 itu Indosat R1 ke IPB ya. Ini peer-nya ya. Jadi peer-nya IPB ya. Kita cek lagi di R1 Indosat. Oke ya, jadi ini IPB ya. Yang pertama dan yang kedua. Kita lihat apa yang diadvertise oleh Indosat ke IPB ya. Jadi kita lihat eh, routing BGP advertise print ya. Oke, yang diadvertise ke IPB adalah bukan hanya IP-nya Indosat ya, tapi juga IP-nya Telkom. Nah, jadi Indosat mengadvertise ke IPB dua IP ini ya, Telkom dan Indosat. Nah, makanya di router IPB, di router CB, kalau kita lihat di sini untuk menuju ke Telkom, ini ada dua alternatif jalur ya. Ada dua alternatif jalur ya. Jadi yang pertama adalah melalui apa ini? Melalui Telkom langsung ya. Dari IPB ini melalui apa namanya? Melalui router Darmaga. Kemudian yang kedua melalui Indosat ya. Jadi ada dua jalur. Mohon maaf ini ada static root tampaknya ya. Static root ini belum hilang nih. Ini 129. Ini harus kita buang dulu ya. Static root ini ya. Jadi static rootnya kita belum dilepas tampaknya ini ya. Kita pastikan dulu ke router Darmaga. Advertise-nya. Kita harus memastikan dulu. Dimatikan dulu ya. Router Darmaga. Sisa pertemuan awal ini ya. Read. Kita lihat show run. Nah ini ya, default information originate-nya masih ada ya. Ini kita pastikan ya. Kita hapus saja. Kita hapus ya. Router read. Router read. Version no default information originate ya. Ini kita harus hapus dulu. Itu apa namanya? Broadcast terkait dengan IP terkait default gateway ya. Nah, karena kita tidak menggunakan lagi default gateway ya. Harusnya minggu lalu ini dihapus ya. Tampaknya terlewat. Kemudian kita pastikan juga untuk IP versi 6, RIP IP versi 6 juga dihapus ya. Untuk propagasi default root-nya ya. RIP NG ya, kita pastikan juga nih Sora. Nah, ini ada default information originate, kita matikan dulu ya. Terlewat ya. Router RIP NG no default information originate. Oke. Do right. Nah, jangan sampai lupa di backup ya. Oke, kita pastikan lagi tadi di sisi mana tadi? Sisi router CB ya. Nah, jadi harusnya tidak ada lagi yang kosong-kosong tadi ya. Jadi semuanya
routing dinamis ya, seperti ini. Oke, nah jadi router CB ya. Nah, router CB di sini memiliki alternatif jalur untuk menuju ke Telkom. Itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur langsung lewat router dermaga atau jalur lewat Indosat ya. Jadi ada 2 jalur yang berbeda ya. Nah, sekarang berarti di sini router IPB, router CB ini menerima update routing terkait dengan Telkom ya dari Indosat ya. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana agar apa yang diperoleh agar update yang diterima oleh CB terkait dengan Telkom kita anggap ini adalah jalur yang terbaik ya. Jadi walaupun tadi di sini kita lihat ada A, ini dua-duanya, 2 jalur ini diperoleh oleh BGP, tapi yang satu ada A-nya, yang A itu artinya yang aktif ya. Jalur terbaiknya itu yang lewat jalur yang melalui dermaga ya. Jadi dari CB ke Telkom itu lewat dermaga ke sana. Kemudian terhubung langsung ke Telkom. Nah, sementara yang lewat jalur Indosat itu bukan jalur terbaik. Nah, kita sekarang dipaksakan, bagaimana kita memaksakan agar menuju ke jaringan Telkom itu harus lewat yang kedua ini. Nah, maka kita berikan di sini ada namanya local preference ya. Jadi kita setting BGP attribute dengan memberikan local preference untuk prefix 100 yang diterimanya dari Indosat, dari router CB ya, nilainya local preference-nya 500 ya. Nah, kita tahu di materi kuliah bahwa local preference itu akan dipilih yang paling the highest local preference ya. Secara default local preference-nya berapa? Secara default local preference-nya kalau diperoleh dari IBGP itu nilainya 100 ya. Kita bisa sebentar. Nah, kita bisa tampilkan di sini IP route print detail ya. Kita pilih BGP saja, where BGP. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini local preference-nya adalah 100 ya. Jadi yang aktif ini local preference-nya 100. Nah, kalau yang nomor 2 ini, yang ini ya, kita ganti local preference-nya. Kita isi local preference-nya 200, 500, maka nanti jalur yang ini menjadi jalur yang terbaik ya. Baik, kita coba tambahkan. Nah, tambahkannya di mana? Di routing filter ya. Jadi sama seperti kemarin ya, kita buat chain. Nah, karena di sini arahnya input ya, jadi mengupdate informasi yang masuk ke IPB dari Indosat, maka arahnya in ya. Kalau yang kemarin, arahnya keluar, IPB update ya. IPB advertise keluar. Prefix. Nah, jadi prefix yang masuk, yang di-advertise di Indosat ke dalam IPB, dengan prefixnya adalah 100-100 ini, actionnya diterima, tapi kemudian kita set nilai BGP preference-nya, local preference adalah 500. Oke ya. Nah, kemudian kita update-kan. Nah, ini baru IP versi 4 ya. IP versi 6-nya juga demikian ya. Kita tambahkan juga ya. IP versi 6-nya. /48 ya. Local preference sama ya. Nah, kemudian kita terapkan ke peer Indosat ya. Routing BGP peer print.
Nah, jadi kita terapkan routing BGP peer set apa tadi? Infilter ya. Kita lihat di sini infilter. Infilter. Oke. Infilternya ini kita set untuk yang peer pertama ya. Nah, peer pertama berarti namanya adalah Indosat P4. Kemudian kita updatekan ke peer yang pertama tadi ya. Peer pertama itu indeksnya 0. Kemudian kita terapkan juga untuk yang fisik. Di sini numbers indeks 1 ya. Oke. Jadi kita updatekan ke peer yang IP versi 0. Oke, ini sudah kita updatekan. Kemudian kita bisa cek ya apakah sudah kerja. Nah, kita lihat sekarang dari CB ya. Dari CB menuju ke IP 100. Nah, sekarang sudah melalui IP 200 ya. Melalui IP 200 dengan BGP local preference 500 ya. Nah, jadi untuk menuju ke Indosat di sini dia akan melalui untuk menuju ke Telkom ya, akan melalui Indosat. Oke. Nah, local preference ini adalah atribut yang diteruskan ya. Diteruskan di dalam update IBGP ya. Nah, jadi kita bisa cek di router Darmaga ya. Nah, router Darmaga ini terpengaruh oleh local preference tadi ya. Jadi local preference tadi akan diupdatekan ke peer IBGP ya. Kita coba lihat di sini. So IP BGP. So IP BGP kita lihat di sini untuk menuju nah, ini ya. Untuk menuju ke Telkom ya, ke IP 100, di sini ada dua jalur ya, lewat 130 dan lewat 69 ya. Nah, ternyata yang dipilih adalah yang lewat 130 ya. Kenapa? Karena kita lihat lokal preference-nya 500 ya. Walaupun pad-nya, AS-pad-nya di sini ada dua hop ya. 4761 7713. Sedangkan yang direct langsung ini kan di router Darmaga ya, dari sini. Dia untuk menuju ke sini sekarang tidak lagi mengacu ke sini ke 69 ya. Dia tidak hopnya bukan 69 tapi dia muter ke sini ya. Karena dia mendapatkan informasi terkait dengan local preference ya. Jadi local preference-nya lebih tinggi atau lebih baik melalui jalur 130 ini. Oke ya. Nah, jadi langkah yang pertama tadi mengakses Indosat, mengakses jaringan Telkom dari IPB harus via Indosat. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi menuju IP 100 ini selalu diarahkan ke arah kiri. Ya, baik di router CB maupun di router Dermaga. Nah, sekarang berikutnya untuk menuju ke mana? Ke Indosat harus lewat kanan lewat Telkom ya. Nah, jadi kita harus ubah. Di mana diubahnya? Kalau tadi mengatur agar melalui Telkom harus melalui harus melalui Indosat, kita atur di router CB. Nah, sekarang agar jalur Indosat lebih preference untuk menuju ke Telkom gitu ya. Atau untuk jalur Telkom lebih preference untuk menuju ke
Indosat, maka kita harus konfigurasi di router Darmaga. Ya. Nah, jadi di router Darmaga, kita setting local preference. Ya. Nah, di sini kita pertama show run dulu. Ya. Nah, di sini kan sudah ada route map ya. Sudah ada route map, kemarin route map out ya, out Telkom ya. Nah, sekarang kita tambahkan route map in ya. Nah, route map in Telkom ya. Jadi kalau kemarin adalah out Telkom, sekarang. Nah, jadi dalam satu neighbor itu bisa ada dua route map ya. Yang pertama in, yang pertama out ya. Bisa ada dua ya. Ada in, ada out. Nah, kemudian kalau kita memiliki banyak rule bagaimana? Ya kita harus gabungkan ya, yang out kita kumpulkan, yang out kita kita list di situ, kemudian yang in-nya kita list, kita gabungkan ya. Nah, kebetulan sekarang kita akan buatnya adalah yang in ya. Jadi kita buat yang baru di sini ya. Kita masuk ke config. Nah, kita akan berikan local preference untuk prefix yang diterima oleh router Dermaga terkait dengan Indosat. Jadi Indosat kita mau berikan preference local preference 500 ya. Sebaliknya dengan yang CB tadi. Maka untuk memilih prefixnya Indosat, maka kita gunakan IP access list ya. Kita gunakan IP access list permit 200.200.200.0 wildcard-nya 00.255 ya. Jadi kita pilih 200/24 ya. Kemudian kita buat roadmap dengan nama in Telkom V4 gitu ya. In Telkom V4. Oke. Kemudian permit 10 ya. Permit 10. Oke, ini nomor 10 ini adalah nomor untuk roadmap ya. Jadi bukan 10 ngacu pada access list itu ya. Oke. Nah, kemudian kita match. Nah, kita match IP address yang disebutkan oleh ACL, oleh access list nomor 10. Match IP address, kemudian kita set atribut. Set local preference 500. Oke. Nah, kemudian untuk IP 200 tadi ya, kita berikan local preference 500. Nah, sekarang untuk yang lainnya bagaimana? Nah, untuk yang lainnya kita bisa buat di sini ada route map. Kita buat route map untuk urutan yang berikutnya. Namanya sama ya. Nah, tapi sekarang nomornya adalah nomor yang urut yang lainnya 20. Nah, jadi nanti akan diterapkan di route map ini adalah yang pertama adalah route map nomor 10. Nah, kemudian yang kedua adalah roadmap nomor 20. Kalau masih ada nomor 30 dan seterusnya. Ya. Nah, untuk nomor 20, di sini tidak ada yang dilakukan. Ya. Kita tidak buat rule apapun di sini, artinya semuanya dilakukan secara default. Jadi yang lainnya setting default. Oke, jadi kalau nerima terkait dengan IP prefix 100, IP Telkom, maka perlakukan secara default saja. Gitu ya. Jadi yang diubah local preference-nya menjadi 500 hanya prefixnya Indosat saja. Nah, kemudian kita terapkan
route map ini ke neighbor ya. Router IP router BGP 17553, kemudian address memilih IP before, kemudian neighbornya adalah ke Telkom ya. Jadi 100.100.69 route map ya. Namanya adalah in, pastikan tidak ada typo ya. Telkom V4 in arahnya in ya. Ini ada arahnya masuk ya. Oke ya. Kita exit. Ini kita simpan dulu. Nah, kemudian kita bisa show IP BGP. Kita lihat di sini untuk menuju ke IP 200 sekarang ya. Untuk menuju IP 200, di sini masih melalui Indosat ya, 130 ya. Jadi masih ke arah kiri ya. Padahal kita tadi inginnya ke arah kanan ya. Jadi masih belum ini. Nah, untuk mempercepat, kita restart ya. Kita simpan dulu. Kita restart BGP. Pilih BGP. Kemudian kita hidupkan lagi BGP. BGPD menu root minde minf /usr lokal etc quagga BGPD conf. Kemudian kita remote kembali. So IP BGP. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat sepintas yang kita sudah dapatkan ya. Jadi untuk prefix 200-200 yang tadinya dilarikan ke 130 atau ke CB atau ke Indosat ya. Kita lihat sekarang dilarikan melalui IP 69 ya, IP Telkom ya. Karena di situ ada local preference 500. Oke. Nah, dengan demikian kedua rule yang ini, rule kedua dan ketiga, ini kita sudah berhasil ya. Jadi traffic untuk menuju ke jaringan Indosat melalui ke jaringan Telkom melalui Indosat dari IPB ya. Sementara traffic menuju Indosat ini melalui Telkom ya, diputar. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Oh, tadi ada yang terlewat ya. Untuk API versi 6-nya tadi kita belum buat ya. API versi 6-nya, oke, kita lengkapi sedikit ya. Jadi untuk API versi 6 berarti masih lewat ya di sini ya. API versi 6-nya di sini untuk menuju 200, maka jalur yang terbaiknya adalah ini ya. Jadi melalui CB ya. Melalui CB kemudian ke Indosat ya. Padahal keinginan kita adalah melalui jalur yang atas ini ya. Melalui Telkom ya. Jadi kita tambahkan di sini. Kita masuk lagi config terminal ya. Kita buat, nah untuk akses list IP versi 6 mudahnya kita menggunakan prefix list ya.
Jadi kita menggunakan prefix list di sini. Jadi IP fisik. Kalau tadi menggunakan IP access list ya. Nah, sekarang mudahnya di sini menggunakan prefix list. Prefix list in Telkom fisik ya. Namanya gitu ya. Oh, sorry, maaf. Kita berikan nama di sini boleh ya, IPB fisik gitu. Nama IP ini ya. Kalau tadi menggunakan nomor, IP access list nomor berapa ya. Sekarang gunakan nama. Namanya huruf besar saja biar terlihat. IPB fisik seperti itu. Sebentar. Bukan prefiksnya IPB yang kita filter ya. Tapi ini adalah prefiksnya Indosat ya. Indosat fisik ya. Permit IP versi 6-nya Indosat 200 148. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat roadmap. Roadmap in tadi. Nah, tadi rule kita ini ya. Kita buat roadmap in. Ini untuk API versi 6-nya ya. Tadi baru API versi 4 ya, terlewat. In Telkom fisik ya. Permit 10. Nah, kemudian match IP fisik list ya. Address. Prefix list ya. Nah, prefix list nomor bukan nomor di sini nama tadi Indosat fisik. Oke ya. Jadi match IP, kalau tadi match IP address 10 seperti ini ya. Kalau sekarang match IP fisik address prefix list Indosat fisik ya. Kemudian kita set local preference 500. Nah, sama juga ya seperti tadi. Kemudian kita buat roadmap in fisik, in Telkom fisik ya. Kita nomor berikutnya, nomor 20. Oke, jadi selain IP yang disebutkan dalam prefix list Indosat fisik akan diterapkan aturan default ya. Jadi prefix listnya ya 0 ya. Oke ya. Untuk 0 untuk IP untuk eBGP ya. Sementara untuk iBGP nilai prefix local preference-nya adalah 100. Baik, kita simpan, do write, exit. Kita pastikan tadi sudah disimpan, pastikan di backup. Kemudian kita restart ya. Kita kill, kita matikan, kita hidupkan kembali. Kemudian kita remote. Kita show IP root, show IP BGP. Ini IP versi 4, oke sudah sesuai ya tadi sudah. IP versi 6-nya yang kita belum lihat. Nah, kita lihat di sini IP fisiknya masih belum bekerja ya. IP fisiknya harusnya kita peroleh di sini. Oh, tadi kita belum terapkan di interface ya, belum diterapkan di neighbor ya, terlewat ya. Tadi kita baru buat saja ya, restoran, tapi kita belum
aktifkan di neighbor IP fisik ya. Jadi kita belum diterapkan di sini ya. Lewat lagi ya. Kita masuk lagi router BGP 17553. Kemudian address family IP fisik. Kemudian neighbor-nya kita masukkan. Neighbor dari Telkom ya. 100.68 label kolon 1 ya. Kita terapkan roadmap in Telkom fisik arahnya in ya. Oke, kita lihat dusoran. Oke ya, sudah. Namanya nggak typo ya, sudah betul. Oke, nah kalau sudah kita simpan do write, kemudian exit ya. Disimpan, kita backup, kemudian kita restart. Oke. Enable show IP BGP. Udah ya. Nah, sekarang ini masih IP versi 4, IP versi 6-nya. Oke, IP versi 6-nya sudah sesuai di sini ya. Jadi untuk menuju ke IP 200, IP versi 6 itu melalui jalur Telkom ya, karena local preference 500, walaupun jarak tempuhnya lebih jauh. Oke ya. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk rule, untuk apa tadi? Kebijakan yang nomor berapa ini? Ya, nomor ini ya. Nomor 1 dan 2 ya. Jadi untuk API versi 6, API versi 4 sudah full ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana agar menuju ke dermaga itu selalu melalui Indosat, sementara menuju ke CB selalu melalui Telkom ya. Nah, intinya di sini bagaimana kita agar me-advertise dari IPB keluar bahwa networknya CB yaitu 10.0 itu lebih baik kalau diakses lewat Telkom. Artinya jalurnya lebih pendek. Nah, jalurnya itu bisa direpresentasikan dalam apa? Dalam ASPED ya. Jadi bagaimana ASPED-nya biar berbeda ya. Jadi jalur menuju ke sini ternyata ASPED-nya lebih pendek lewat Telkom. Sementara menuju ke sini ASPED-nya lebih pendek lewat Indosat ya. Nah, kita bisa terapkan ya dengan mengubah namanya atribut BGP prepend ya. Jadi kita bisa mengupdate ASPED ya dengan menambahkan dummy ASPED ini. Oke ya. Jadi kita bisa menambahkan ini adalah ASPED yang sifatnya dummy. Jadi kalau kita lihat ASPED yang ditambahkan ini adalah ASPED yang sebenarnya tidak bergerak. Kita lihat 17553, 17553, 17553. Jadi nggak bergerak kemana-mana. Dia nggak berpindah kemana-mana. Ya. Jadi kita misalkan lihat di routernya Indosat ya. Routernya Indosat R2. Kita lihat show IP print detail where BGP ya. Where BGP. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini untuk menuju ke IP 10.0
Ini IP-nya di CB ya. Nah, di CB. Di sini kita lihat ASP-nya 17553, artinya dia langsung ya, langsung terhubung ya. Nah, kemudian untuk menuju ke 64, nah 64 di sini juga demikian ya. Nah, sekarang bagaimana agar tampak ya bahwa ini dari router R2 Indosat, bahwa untuk menuju ke network CB sini ini lebih dekat jika melalui Telkom ya. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat yang nomor 17 dan nomor 21 ini ya. Nah, jadi nomor 17 ini yang aktif ya. Jadi untuk menuju ke CB itu bisa langsung melewati IPB. Ya. Jadi dari Indosat menuju ke sini ya langsung saja ke sini. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini ASP-nya lebih pendek ya, 17553. ASP-nya lebih pendek. Dia langsung dari Indosat langsung ke IPB. Nah, tapi yang kedua ini bisa juga ditempuh lewat Telkom, muter ke sini. Nah, tapi kalau lewat Telkom, ASP-nya jadi double. Jadi harus lewat Telkom dulu, baru sampai IPB. Nah, sekarang bagaimana agar yang ini menjadi yang utama? Jadi bagaimana untuk mengakses ke sini? Indosat harus dipaksa lewat Telkom. Nah, caranya adalah bagaimana agar ini ASP yang pertama ini menjadi tampak lebih jauh. Nah, maka kita tambahkan apa yang dimaksud dengan dummy ASP ya. Jadi ASP tambahan ya, tapi yang ini tidak memiliki arti apa-apa ya, karena dia bergerak di tempat ya. Jadi kita tambahkan 17553, 17553 ya, di prepend ya, ditambahkan ya. Nah, tapi ini tidak berarti ya, karena dia hanya bergerak di tempat. Nah, sehingga ini nanti lebih panjang ASP-nya, sehingga BGP akan milih yang nomor ini ya, nomor 21 ini. Baik. Makanya apa namanya secara teknisnya demikian ya. Kita tambahkan di mana? Kita tambahkan di router, di sini router CB ya. Di router CB nah, kita advertise bahwa networknya CB itu lebih jauh ya. Jadi kita tambahkan di sini routing filter, kita tambahkan chain ya. Nah, chain ini kan tadi kita sudah punya ya. Out Indosat itu sudah punya sebelumnya ya. Jadi kita tinggal menambahkan ya, tinggal menambahkan apa yang sudah ada ya. Kita tinggal menambahkan saja. Ya, out tadi yang kita sudah definisikan ya. Out V4 kita tambahkan prefix 192.168.20.0/26. Nah, coba kita cek dulu ya di sini. Kita cetak dulu. Nah, ini kan out Indosat kita sudah memiliki tadi ya. Kita sudah memiliki. Nah, jadi kita tinggal menambahkan saja ya. Menambahkan saja. Oke. Jadi sebentar kita perbaiki dulu ini. IP-nya salah ya. Ini adalah 10. Kemudian IP-nya 10 ya. Ini juga 10.
Yang 10 ya. Oke. Nah, kemudian di sini sebenarnya kita tinggal menambahkan saja ya. Menambahkan saja apa yang sudah ada di sini ya. Jadi kalau tadi ini adalah out ya. Jadi chain ini nah, kita update ya. Nah, dengan menambahkan BGP prepend ya. Ini BGP prependnya akan kosong ya. Jadi kita bisa tambahkan ya. Kemudian yang terlewat adalah yang 128 ya. 128 tentu ada di sini ya. Satu, dua, delapan. Nah, jadi kita bisa modelnya tidak perlu tidak perlu kita ketik lagi ya, tapi kita tinggal mengupdate saja ya. Nah, tinggal mengupdate saja. Kita cetak lagi. Ya, oke, mengupdate yang mana? Kita tambahkan untuk yang indeks 0 ini kita tambahkan BGP prepend ya. Jadi agar tanpa ini nanti lebih jauh ya. Baik, kita update saja. Routing filter set ya. Set BGP prepend. Set BGP prepend. Gitu ya. 17553. Nah, kita tambahkan dummy ASPED ya. 17553. 17553. Ada numbers 0. Oke ya. Nah, sehingga kita bisa routing filter print. Nah, di sini ada tambahan ya bahwa Indosat mengadvertise 192.168.10.0 dengan tambahan ini ya. Dengan tambahan ASPED-nya lebih panjang ya. Jadi kita bisa cek di router ini router CB ya, berarti router Indosat. Oke, di sini boleh. Apakah sudah sampai update-nya? Kita lihat di sini untuk menuju ke IP downstream ke IPB ya. Downstream ke IP 0. Nah, nih ya. Kita lihat di sini secara pintas ya, bahwa untuk menuju ke IP 10.0 dari router R2 Indosat, ternyata dia sekarang lebih memilih ini aktif ya, lebih memilih yang 21 ini, yang 17 tadi hilang ya. Nah, dia memilih lewat jalur ya, melewati Telkom sekarang ya. Jadi menuju ke CB dari Indosat, ini sekarang tidak langsung lagi, tapi melalui CB ya. Gitu ya. Coba kita lihat yang lainnya. Menuju ke 26. Oke. Nah, jadi yang jalur yang ditambahkan tadi, yang biji prepend tadi tidak muncul di sini ya. Ini yang 126, 0126 di sini hanya lewat Telkom ya. Sementara yang jalur kurang bagusnya, kurang baiknya di sini tidak dimunculkan. Ya. Oke. Nah, tapi dari sini kita lihat bahwa kita sudah berhasil memindahkan jalur ya. Bahwa untuk menuju ke biasanya muncul harusnya ya, tapi tidak dimunculkan di sini ya. Jadi tidak dimunculkan seluruh alternatif route-nya ya. Oke. Tapi kita lihat di sini bahwa untuk menuju 10.0 126 dia akan memilih lewat Telkom. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah yang router yang prefix 64, yang jaringan dermaga. Ya. Yang jaringan dermaga. Jadi kita harus lihat kondisi awalnya, kemudian kita lihat perubahannya.
Oke, kita lihat berarti di router R2 Telkom ya. Kita lihat di router R2 Telkom. Nah, kita bisa lihat di sini saja, di atas ini ya. Jadi untuk menuju jaringan 64, nah ini 64, maka jalur yang digunakan adalah ini yang ada I-nya ya. Ada tanda lebih besar dan I ya. Ini ada jalur utamanya, yaitu lewat 65 ya. Jadi untuk menuju ke ini dari mana nih? Dari router R2 Telkom, untuk menuju ke IPB akan lewat titik 65, yaitu lewat R1 Telkom. Ya. Nah, kita ingin agar dia pindah ke yang atas. Ya. Untuk menuju ke IPB, ke jaringan 64 dari Telkom harus lewat Indosat, harus lewat ini. Ya. Jadi bagaimana I-nya agar muncul di sini. Ya. Nah, jadi yang harus diubah, yang harus kita pengaruhi adalah, yang harus dimodifikasi adalah di IPB Dermaga, di router Dermaga. Di sini. Kita telnet, Zebra, Tabel. Nah, tadi API versi 6-nya belum ya. Nah, API versi 6 PR buat teman-teman saja ya. Caranya dengan tadi ya. Ya tinggal menambahkan saja sebenarnya ya. Sebelumnya kan sudah dibuat juga ya. Jadi tinggal menambahkan saja. Seorang. Nah, kita lihat apa yang perlu kita tambahkan di rule yang sudah ada. Kita akan update di out ya. Update ke out. Ke out Telkom kita sudah ada match 10. 10 ini akses list nomor 10 tadi ya. Oh, tadi kita buatnya ASPED ya. Match ASPED ya. Nah, tadi kita buat match ASPED. Jadi yang diupdatekan di out Telkom ini kita gunakan rule match ASPED ya. Ini untuk memastikan bahwa dia non transit AS. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan saja akses list ya. Jadi kita lihat di sini kita buat akses list nomor 20. Ini yang menyatakan IP berapa ini? IP /26, 10.0/26, kemudian IP 30 ini adalah 10.64/26. Kemudian nanti kita updatekan ke Telkom bahwa IP 6400 ini memiliki ada tambahan ASPED, dummy ASPED ya. Sehingga nanti dari Telkom akan melihat bahwa 64 ini, IP 64/24 ini, 26 ini menjadi lebih jauh kalau diakses melalui Telkom. Sehingga dia akan pilih lewat jalur Indosat. Nah, sementara yang IP 10.0.26 itu dibiarkan apa adanya atau default ya. Oke. Jadi kita tinggal tambahkan di sini access list 20 permit 192.168 10.0.0.0.63 ya. Arti ini /26. Iya, /26 ya. Oke. Nah, berikutnya kita buat ACL nomor 30 untuk 64/26. Oke. Kemudian kita akses ke root map out Telkom ya, kita update, kita tambahkan ya. Out Telkom V4 permit 10.
Namanya kita pastikan tidak typo ya. Nah, kemudian kita match IP address 30. Kita pilih IP 64 ya. Kemudian set ASPath prevent 17553 17 pakai spasi di sini ya. 17553 17553. Seperti itu. Nah, kemudian untuk IP yang 0126 kita nyatakan dalam seri root map berikutnya ya, nomor 20. Kita biarkan dia secara default. Jadi untuk yang 20 kita biarkan secara default ya, kita tidak melakukan setting atribut yang lain-lain. Oke ya, jadi sampai sini. Nah, berarti ini sudah diterapkan. Kita simpan saja do write, exit untuk mempercepat. Karena update-nya biasanya agak cukup waktu ini. Kita kill dulu. Kill BGP, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, perubahannya kita lihat di router Telkom 2. Ya. Di router Telkom 2 ya. Nah, tadi kita lihat di sini untuk menuju ke network 64 di sini via yang ini ya, yang ada I-nya ini, yang lebih besar I via 65 ya. Nah, sekarang kita ingin melalui 78 ya. Kita cek kembali. So, IP BGP. Nah, sekarang kita lihat untuk menuju ke network 64. Ini ya. Untuk menuju ke network 64. Nah, sekarang via 78. Ya. Via 78. Ya. Kita lihat di sini ya. Via 78. Kenapa? Karena jalur yang via 65-nya, jalurnya lebih panjang. Ya. Nah, kemudian kita juga lihat di atas ini. Ini adalah update yang dari mana? Dari router CB ya. Ini update-nya sampai ke Telkom ya. Bahwa untuk menuju 10.0 126 melalui 78 melalui Indosat, di sini jalurnya lebih jauh ya. Maka untuk menuju ke 10.0 126 dari Telkom menuju ke sini, ini dia akan dari Telkom itu langsung ke sini ya. Dari Telkom langsung ke sini. Dari Telkom untuk menuju ke sini itu lewat Telkom ya. Jadi untuk menuju ke CB itu lewat Telkom langsung. Ya. Tapi untuk menuju ke sini dari Telkom itu harus muter ke sini. Gitu ya. Jadi ambil jalan yang jauh malah ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah contoh kita menerapkan aturan kita memanipulasi ya routing BGP ya. Sekarang coba kita lihat di Telkom sekali lagi ya. Ya di Indosat R2 Indosat. Kita lihat lengkapnya. Nah, kita lihat di sini untuk menuju dari Indosat, kalau menuju ke 10.0 lewat jalur mana? 10.0 maka akan lewat Telkom. Ya. Dari Indosat ke sini, dia muter lewat sini. Tapi kalau menuju ke 64, maka dia lewat 65. 265 ya. Jadi dia lewat ke sini. Oke. Jadi dari Indosat ke sini langsung
Tapi kalau ke sini, dia harus muter. Begitu juga Telkom ya, ke sini harus muter, kalau ke sini dia langsung. Seperti itu. Oke, saya kira untuk praktikum eh, part yang kedua saya kira cukup demikian. Jadi kita sudah menuntaskan eh, apa namanya objektif dari praktikum yang keempat ini ya. Nah, teman-teman bisa amati lebih detail lagi, coba dipahami apa yang kita lakukan barusan ya. Jadi diperhatikan kondisi awal dan akhir ya dalam setiap tahapan. Baik, saya akhiri pertemuan yang di sesi yang kedua ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.